Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali dalam renungan hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita bersama-sama melandasinya setiap hidup dan aktivitas kita dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu dalam setiap hidup kami. Berkat-berkat-Mu yang terus kami rasakan, kami bersyukur. Saat ini Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Allah dalam Lukas 6 ayat 6 sampai 11. Beginilah firman-Nya. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka mendapat alasan untuk menuntut dia. Namun ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Orang itu pun bangun dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Setelah memandang mereka semua di sekelilingnya, ia berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan pulihlah tangannya. Kemarahan mereka meluap, lalu mereka berunding tentang apa yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Amin. Renungan hari ini dengan tema kebaikan tidak mengenal waktu. Seringkali kita ingin melakukan sesuatu yang baik, tetapi menundanya karena merasa belum saatnya. Kita berkata, "Nanti saja kalau ada waktu," atau "bukan sekarang." Tanpa sadar, kesempatan untuk melakukan kebaikan kadang lewat begitu saja. Dalam perikop hari ini diceritakan bahwa Yesus Kristus masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat. Di sana ada seorang yang tangannya lumpuh. Pada saat yang sama, para ahli Taurat dan orang Farisi memperhatikan Yesus dengan sangat teliti. Mereka ingin melihat apakah Yesus akan menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka bisa mencari kesalahannya. Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu ia memanggil orang yang sakit itu berdiri di tengah dan bertanya, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat?" Pertanyaan ini menyingkapkan sesuatu yang penting. Bagi Yesus, melakukan kebaikan tidak seharusnya ditunda hanya karena aturan atau waktu tertentu. Ketika ada kesempatan untuk menolong, itulah saat yang tepat untuk melakukannya. Yesus kemudian menyembuhkan orang itu dan tangannya pun pulih. Namun ironisnya, orang-orang yang menyaksikan mukjizat itu justru menjadi marah. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kebaikan tidak mengenal waktu. Ketika kita melihat seseorang membutuhkan pertolongan, jangan menunggu waktu yang lebih cocok. Kesempatan untuk berbuat baik adalah saat ini. Melalui tindakan kecil sekalipun, kita dapat menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan pemulihan dan kasih bagi orang lain. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah kita terus melakukan kebaikan dalam hidup ini,
dan kita tidak menunda-nunda. Tuhan senantiasa menolong kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala hidup yang Tuhan beri kepada kami. Saat ini Bapa, ampunilah kami jikalau kami kadang menunda pada saat kami rindu atau ada keinginan untuk melakukan kebaikan. Ya Bapa, saat ini berikan kami iman yang teguh dan semangat untuk selalu melakukan yang baik atau berbuat baik kepada semua orang yang membutuhkan pertolongan. Terlebih Bapa, ajar kami tidak memandang bulu dalam melakukan kebaikan. Ya Bapa, pada saat ini Engkau yang senantiasa menilik semua umat-Mu. Bapa, kami berdoa, berkatilah bangsa negara ini, berkati keamanan, kedamaian, dan kemakmuran dalam seluruh kehidupan bangsa ini. Tuhan memberkati agar bangsa ini tetap penuh dengan kebaikan-kebaikan. Tuhan, pada saat ini Tuhan juga memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada, apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan tolong. Tuhan juga menolong yang saat ini lemah, Tuhan kuatkan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang mengalami suatu kesedihan atau duka, Tuhan hiburkan. Dan Tuhan senantiasa memberikan kekuatan. Dan buat mereka semua Tuhan, umat-Mu memiliki iman yang teguh, iman yang selalu mengharap kehidupan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup. Dan terlebih, mampukan kami sebagai umat-umat-Mu untuk melakukan kebaikan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa Engkau memberkati seluruh aktivitas pada hari ini. Biarlah hidup kami boleh senantiasa berkenan kepadamu. Dan Tuhan juga memberkati setiap umat-Mu dimanapun berada. Saat ini apapun yang dikerjakan, apapun yang diharapkan, apapun yang dilakukan untuk hal yang baik, Tuhan senantiasa menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita menerima berkat Allah dan kita senantiasa terus melakukan kebaikan dengan pertolongannya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat beraktivitas saudara. Tuhan memberkati kesetiaan dan kebaikan saudara.